Sebagai orang Kristen, haruskah kita selalu siap untuk menolong orang lain meski diri kita sendiri sedang bergumul? Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah sampai pada episode terakhir dari seri pelajaran memperbarui pikiran atau Renewing the Mind triwulan pertama 2025 ini. Hari ini pelajaran kita berjudul Menyelamatkan Orang yang Tersakiti. Kita akan belajar dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Video ini adalah pelengkap bagi diskusi Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk buku versi cetak Inverse Anda bisa mendapatkannya melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Anda masing-masing, dan untuk versi digitalnya Anda dapat mengunduhnya melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Oke, harap diingat meskipun kita sudah belajar tentang kesehatan mental melalui pelajaran triwulan ini, namun ini tidak menggantikan penanganan kesehatan mental secara profesional. Dan untuk membahas episode ke-13 kali ini, saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Evan, Sam, dan juga Kak Senita. Shalom. Shalom. Oke, ini sudah episode terakhir ya dari triwulan ini. Kita patut bersyukur dan sudah semangat. Apakah semangat untuk episode terakhir ini? Ya, Oke, puji Tuhan. Kalau gitu, Sam boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, pada kali ini kami akan belajar terkait dengan pelajaran Sekolah Sahabat Inverse. Kiranya kami boleh dapat mengerti apa yang akan kami bahas, dan itu boleh menjadi panutan dan pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Amin. Kami akan membacakan Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Sahabat Inverse boleh membacanya selengkap-lengkapnya di tempat masing-masing. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Baik, ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyayangkan orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Baik, perikop pekan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di triwulan lalu pada bulan Desember lalu ya. Tetapi kita fokus triwulan ini adalah tentang memperbarui pikiran. Dan salah satu tokoh yang kita pelajari adalah Maria Magdalena dalam hal ini. Pak Pendeta, bolehkah dijelaskan latar belakang Maria Magdalena ini berdasarkan pelajaran pekan ini, Pak Pendeta? Karena mungkin banyak yang tahu, orang-orang muda tahu kalau misalnya Maria Magdalena adalah saksi pertama kebangkitan Yesus karena dicatat di 4 Injil. Tapi tidak banyak yang tahu tentang latar belakangnya sendiri yang ditulis di Alkitab. Bagaimana pelajaran pekan ini
menunjukkan bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang banyak mengalami luka batin dan juga trauma, pendeta. Ya, jadi ini adalah cerita tentang Maria Magdalena yang dalam bahasa Alkitab sebenarnya disebutkan Maria dari Magdala. Nama Magdala ini nama tempat, sehingga untuk membedakan dengan nama dengan Maria yang lain selalu disebutkan Maria Ibu Yesus ataupun Maria Magdalena atau Maria dari Magdala. Ini adalah Maria dari Magdala atau Maria Magdalena. Di mana di dalam Alkitab memang mencatat latar belakang dan masa lalu yang kelam dari seorang Maria. Ia adalah seorang wanita yang tidak baik, punya latar belakang yang tidak baik pada waktu itu. Tentu ini adalah sebuah pandangan yang tidak menyenangkan bagi seorang wanita seperti Maria. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, Maria kemudian bertemu dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Nah, barangkali ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran bahwa di dalam hati seseorang yang bagaimanapun mungkin secara manusia pandangan kita dia sangat tidak baik, tetapi selalu ada celah di hati seseorang itu untuk menerima hal-hal yang kudus. Nah, di dalam perubahan yang dialami oleh Maria ini, setelah ia berubah bertemu dengan Yesus, maka dikatakan Maria Magdalena ini adalah orang yang terakhir meninggalkan kubur Yesus pada hari Jumat ketika Yesus dimakamkan. Dan Maria Magdalena inilah yang menjadi orang yang pertama ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi di hari kebangkitannya. Itu artinya menggambarkan seorang Maria yang sudah diubah oleh Yesus. Walaupun punya latar belakang dan masa lalu yang begitu pahit, rasa bersalah yang dalam barangkali, ataupun track record yang tidak menyenangkan. Tapi ketika hatinya dibaharui dan diubah Yesus, kita lihat bagaimana kerinduan hatinya untuk melihat Yesus dan percaya kepada Yesus yang mati dan dibangkitkan itu. Ini sedikit latar belakangnya. Oke, saya tidak menyangka begitu banyak kompleks ya latar belakang dari Maria ini sampai Yesus di ayat 20 di pasal 20 ini Yesus bahkan menunda naik ke surga untuk bertemu Bapa demi menguatkan Maria terlebih dahulu kalau kita baca perikopnya. Dan pelajaran apa yang bisa kita pelajari tentang karakter Yesus dan bagaimana Yesus ini deal with atau menghadapi orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sedih dan lain-lain, dan pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana kita harus memprioritaskan orang-orang yang sedang terluka di sekitar kita. Mungkin Sam. Kalau kita lihat dalam perikop ini di Yohanes 20, kita lihat bagaimana cara Yesus menghadapi orang yang mengalami keputusasaan, orang yang sedang berduka seperti itu. Bahkan tadi Kak Alicia sendiri sempat bilang bahwa dia menunda untuk pergi ke surga hanya untuk bertemu Maria dulu. Kan seperti itu. Bahwa di sini kita melihat dan mengenal Yesus secara pribadi, karakternya dalam menghadapi orang yang sedang tersakiti seperti itu. Yang pertama, Yesus hadir secara pribadi kepada Maria. Lalu yang kedua, Yesus memahami dan tidak menyakiti, memahami dan tidak menghakimi maksudnya. Yang ketiga, Yesus memberikan harapan juga kan. Di situ dikatakan bahwa di dalam perikop di Yohanes 20 dikatakan bahwa Yesus memberikan harapan dan Yesus memberikan tugas kepada Maria untuk memberitakan kebangkitannya kepada murid-murid seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita untuk menghadapi orang yang sedang tersakiti dalam keputusasaan, orang yang sedang berduka adalah ya kita melakukannya sama seperti Yesus. Kita hadir secara pribadi dengan dia, kita mendengarkan keluh kesah. Terkadang orang lebih suka untuk didengarkan daripada kita harus menasihati, gitu kan. Terus juga jangan terlalu cepat menghakimi dan jangan menghakimi, tetapi tunjukkan empati kita, rasa peduli kita, care kita kepada dia. Terus juga berikan arah dan juga harapan yang baru. Mungkin itu menurutku salah satu cara bagaimana kita bisa mencontoh Yesus dalam menghadapi orang-orang atau teman-teman kita yang sedang mengalami kedukaan dan keputusasaan. Sama seperti di pelajaran kali ini. Amin. Mungkin Kak Sunita dan Pak Pendeta, silakan.
ya di pelajaran awal di sekolah sahabat ini sempat kalau kita baca kita bisa melihat satu penelitian yang luar biasa ya, bahwa disimpulkan 2/3 dari orang dewasa muda di seluruh dunia melaporkan merasa kesepian dan tidak dihargai ya. Ini adalah fakta yang terjadi di kehidupan sekitar kita ya. Dan kenapa mungkin secara khusus kita membahas tentang mental health, karena ini menjadi satu pandemi di zaman sekarang ini. Banyak orang yang bergumul dan seringkali mereka mendapati pergumulan mereka lakukan seorang diri tanpa ada orang yang mengerti gitu ya. Mereka takut bicara karena mereka takut dihakimi gitu. Semua orang tidak ada yang dapat memahami mereka ya. Dan untuk orang-orang seperti ini kebanyakan pada saat mereka keluar rumah mereka terlihat biasa-biasa saja. Tapi pada saat mereka masuk ke ruangan mereka bisa menangis, mereka bisa merasa down, bahkan tidak lagi ingin untuk hidup gitu ya. Dan untuk orang-orang yang seperti ini dibutuhkan dokter, profesional, yes. Tetapi mungkin mereka ini akan ragu-ragu untuk datang ke sana. Yang mereka butuhkan paling utama adalah sebenarnya adalah seorang sahabat yang mau mengerti tanpa menghakimi gitu. Siapa sahabat itu? Ya kita semua, tadi Samuel udah katakan ya, kita semua, terutama kita semua yang sudah pernah mengalami luar biasanya kasih Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan pada saat itu Tuhan akan mengirim kita untuk menjadi comforter buat mereka gitu, jadi sahabat buat mereka. Amin. Ya, jadi ini pelajaran dari sisi Maria dulu pertama ya, bahwa jangan sampai kita dihantui dan dilumpuhkan terus-menerus dengan masa lalu kita. Ini sahabat-sahabat orang muda. Banyak orang kemudian dihantui dan kemudian hidupnya menjadi lumpuh karena trauma masa lalu, kepahitan jiwa yang tertanam di hatinya. Dan memang setan selalu mengungkit-ungkit masa lalu, mengintimidasi masa lalu kita. Tetapi Tuhan memberikan masa depan yang baru seperti yang Dia berikan kepada Maria ini. Jadi jangan sampai kita lumpuh ataupun kita menjadi tidak bertumbuh karena kita terus hidup dengan masa lalu. Ini mungkin Kak Joy ini psikolog yang bisa memberikan sedikit bagaimana mengobati masa lalu seperti Maria. Nah, dari sisi Yesus dan juga menjadi pelajaran tentu bagi kita bahwa bagaimana cara Yesus memandang seorang Maria yang punya masa lalu memang yang kelam, tetapi Yesus melihat ada satu kesempatan yang baik juga bagi seorang Maria untuk diubahkan. Jadi benar tadi seperti yang disampaikan Kak Samuel dan yang lain, jangan kita menjadi hakim, jangan kita mengambil tugasnya Tuhan. Dalam laut bisa diukur, tapi dalam hati seseorang kita tidak pernah tahu. Jadi kadangkala orang yang kita rasa tidak ada lagi pertobatan, justru orang itu pada waktunya Tuhan menangkan dan Tuhan ubah kehidupannya. Jadi mari kita memandang saudara kita, mengasihi saudara kita, sahabat kita, siapapun mereka seperti Yesus memandang dan menilai orang-orang seperti ini. Amin. Baik, tadi kan di bagian terakhir dari kisah ini, Yesus ini memilih Maria sebagai saksi pertama juga, dan ini bagaimana ini bisa menolong kita memahami bahwa panggilan untuk melakukan misi Tuhan bukan hanya tentang menyelamatkan orang lain, tetapi juga menerima panggilan untuk diri kita sendiri gitu. Apa hubungannya kesehatan mental dengan mengerjakan panggilan Tuhan bagi kita? Karena kan tadi Tuhan memanggil Maria untuk mengerjakan, dan Maria mengerjakan itu untuk memberitakan kepada murid-muridnya dan lain sebagainya. Mungkin Pak Pendeta? Iya, jadi memang Yesus kadangkala memilih orang-orang yang tidak dipilih orang lain. Nah, sebenarnya Maria seorang wanita yang tidak terlalu diperhitungkan sebenarnya pada waktu itu. Tapi Maria lah yang dipilih oleh Yesus menjadi saksi yang pertama, menceritakan apa yang dia lihat. Bahwa kubur Yesus yang dia baru lihat itu kosong, kemudian dia dapati kalau yang bertemu dengan dia itu adalah Yesus Kristus. Jadi pelajarannya mungkin bagi kita di sini, tidak ada kita yang terlalu lemah, yang terlalu sederhana, yang Tuhan tidak bisa pakai. Maria seorang wanita yang tidak terlalu diakui pada waktu itu, tapi justru Tuhan pakai dia, ceritakan apa yang dia lihat tentang kebangkitan Yesus. Amin. Dari Sam dan Kak Sunita? Tentu sama seperti yang pendeta katakan di sini, bahwa Yesus
Yesus itu datang kepada Maria dan dia memberikan tugas bahkan kan untuk Maria untuk memberitakan kebangkitan kepada murid-muridnya. Jadi dikatakan di sini bahwa Yesus memilih Maria Magdalena itu bukan hanya untuk menyampaikan berita kebangkitan, tetapi juga menunjukkan bahwa panggilan Tuhan memulihkan dan memberi makna hidup seperti itu. Amin. Ya, dan satu hal lagi adalah kita nggak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya gitu ya. Dan kalau kita bahas dari sisi sudutnya mental health ya, salah satu hal yang terberat yang seorang lakukan adalah bukan mengampuni orang lain. Seringkali adalah mengampuni diri sendiri, memaafkan diri sendiri gitu ya. Nah, namun Tuhan mau kasih tahu melalui apa yang dia ceritakan mengenai Maria Magdalena, mengenai perempuan Samaria juga ya, bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni diri sendiri, artinya kita sedang meragukan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan gitu bagi semua orang gitu. Dan itu adalah suasana yang paling menyedihkan dan menyakitkan saat kita meragukan kasih Allah baik kita. Kita mau bergantung sama kasihnya siapa lagi gitu kalau kita meragukan kasih Tuhan gitu. Jadi mulailah dengan memaafkan diri kita sendiri, menyadari bahwa pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk memandang Dia dengan lebih nyata di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah melalui pengampunannya. Dan pada saat kita merasakan pengampunan Tuhan, pengalaman kasih Tuhan yang begitu besar, otomatis kasih itu akan mendorong kita untuk menjadi pekerja-pekerja yang menceritakan pengalaman-pengalaman kita kepada orang-orang yang tersakiti di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan untuk segmen ini, dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi pelajaran Alkitab itu pasti selalu mempunyai lebih dari satu dimensi ya. Tadi kita sudah membahas, kita melihat bahwa Maria Magdalena itu memang seperti kita gitu. Adalah orang yang sedih, kita terluka, kita juga ada kecewanya. Dan Yesus peduli kepada Maria Magdalena dan bersedia memulihkan kita juga, bersedia untuk memulihkan kita, peduli juga dengan kita. Dan dimensi lainnya kita juga diajak, didorong untuk meneladani Yesus, untuk menyelamatkan, peduli pada orang-orang yang tersakiti gitu ya di sekitar kita. Namun
untuk sekarang ini banyak orang muda, dan mungkin bukan cuma orang muda, semua orang sepertinya banyak atau yang mahir untuk pretending. Seringkali dalam berinteraksi terlihat seperti baik-baik aja. Tadi Kak Suni itu sudah mention ya, selalu ceria gitu kan. Tapi dalam beberapa kasus itu banyak yang paling terlihat baik-baik saja itu adalah yang paling mungkin sering untuk commit suicide ya. Mungkin ada suicidal thoughts, perkataan-perkataan yang tidak baik gitu ya, untuk bunuh diri dan lain sebagainya ya. Nah, hal praktis apa yang kita boleh lakukan untuk mengetahui atau lebih peka gitu bahwa orang di sekitar kita ini sebenarnya ada di dalam situasi yang perlu diselamatkan atau perlu ditolong? Mungkin dari Sam. Ya, baik. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa kadang kalau misalkan kita melihat dia di luar atau lagi berkumpul bersama-sama gitu, dia kelihatan baik-baik saja. Tapi aslinya dia punya satu pergumulan dalam hidup dia atau masalah-masalah yang besar. Mungkin ciri-cirinya ya terkait dengan sebenarnya ini punya masalah atau tidak orang ini, bahwa kita bisa melihat perubahan-perubahan kecil yang ada dalam diri mereka gitu. Diri teman-teman. Contohnya seperti dia menarik diri dari pergaulan, perkumpulan, komunitas gitu. Terus juga perubahan emosi yang sangat drastis, yang tadinya orangnya fun, orangnya selalu santai dan murah senyum, sekarang lebih temperamental gitu. Kita bisa melihat ciri-ciri seperti itu. Mungkin dalam pola komunikasi itu pun juga termasuk salah satu faktornya, dan juga perubahan-perubahan kebiasaan hidup. Di sini dikatakan bahwa itu adalah menurut saya ciri-ciri di mana orang ini memiliki suatu permasalahan gitu, perubahan-perubahan dalam perilakunya. Oke. Mungkin dari Kak Sendeta dan Pak Pendeta. Iya ya. Satu hal ini juga yang di tempat di counseling center kami ya. Jadi para counselor itu dilatih adalah untuk selalu menjadi orang yang memiliki daya tarik gitu, dalam arti kita punya satu, dimanapun kita berada, orang bisa melihat kita genuine dan mereka akan mau datang dan terbuka sama kita gitu ya. Sehingga dengan karakter yang seperti ini, maka bahkan orang-orang yang berusaha menyembunyikan diri sedalam apapun, pada saat mereka melihat satu kesempatan, mereka akan datang gitu. Karena pada dasarnya semua orang yang lagi punya pergumulan, mereka rindu untuk memiliki satu orang tempat mereka bercerita, tempat orang yang mau memahami mereka gitu ya. Dan karakter konselor sejati itu kita bisa temukan dari Yesus. Dimanapun dia berada, semua orang tergerak gitu untuk duduk dekat dengan dia. Bahkan anak-anak sekalipun, bahkan binatang sekalipun ya, ada di Pen Inspirasi ya, ingin dekat dengan Yesus karena ada satu kemurnian kebaikan hati yang ada di dalam diri yang kemudian terpancar dan itu bisa dilihat oleh orang-orang gitu ya. Dan ini yang menjadi tantangan buat kita semua, orang-orang yang sudah mengenali Yesus terlebih dahulu. Tuhan mau pakai untuk memancarkan kasih yang di dalam itu terpancar melalui cara bicara kita, cara kita memandang, cara kita bergerak gitu, yang akan membuat orang-orang yang sedang tersakitan dan putus asa ini melihat kita dan memilih untuk datang kepada kita, untuk kita tolong dengan memperkenalkan penolong sejati, yaitu Yesus. Amin. Ya, jadi memang betul ya, dalam realita hidup kadang-kadang memang ada yang kita berpikir dan melihat tidak ada apa-apa dengan seseorang itu, tetapi pada akhirnya ketika kita dekat bersahabat dan kita akhirnya kemudian mengetahui bahwa dia sebenarnya memiliki sebuah pergumulan yang amat berat. Jadi di samping perilaku-perilaku yang kelihatan tadi seperti yang Samuel sampaikan itu kita bisa lihat, tetapi di sisi lain juga kita mungkin perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kita kepekaan rohani untuk bisa memahami dan mengerti seseorang, dan setelah itu kita belajar untuk menjadi sahabat yang baik bagi seseorang itu. Karena ketika kita menjadi sahabat yang baik, sahabat yang menyenangkan,
pribadi yang memang menunjukkan sebuah perilaku yang peduli, mengasihi tadi, genuine, maka itu akan menjadi sebuah kesempatan bagi seseorang itu untuk bisa bercerita ataupun berbagi dengan kita. Memang tidak mudah juga, semua orang punya kemauan untuk bercerita. Ada orang yang memendam sendiri dan sulit untuk menemukan seseorang yang dia mau ceritakan. Tapi sebenarnya dia butuh. Nah, ketika kita mengisi kebutuhannya itu menjadi pribadi yang dia merasa nyaman untuk kita berbagi, ya disitulah kesempatan kita saling menguatkan, terlebih menolong dengan pertolongan daripada Tuhan tentunya. Dan ini kita pernah alami, saya percaya pernah kita alami ya. Jadi dalam pelayanan saya juga mengalami hal-hal yang demikian, yang kemudian akhirnya dia mau datang justru mencari dan mau bertemu, menceritakan setelah kami bisa bertemu beberapa kali. Jadi artinya dia mungkin memerlukan orang yang tepat untuk menceritakan sesuatu tentang apa yang dialami, tapi pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Nah, disitulah mungkin kita juga perlu meminta pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan beri kita hikmat untuk mengasihi, mengerti, memahami seseorang dalam persoalan yang dialami. Amin. Oke, ini pelajaran ini cukup berat juga menurut saya secara pribadi, karena berat dilakukan, karena sulit ya untuk bisa menerima untuk supaya orang tuh nyaman cerita sama kita, dan supaya kita juga mungkin nggak terlalu terbebani dengan cerita orang itu gitu kan. Maksudnya jadi beban pikiran kita juga gitu, itu kan juga kurang bagus ya kan ya Kak. Jadi gimana balancingnya itu, emang tadi seperti pendeta bilang, memang kita butuh pertolongan Tuhan dalam doa untuk menyeimbangkan itu semua. Mungkin apakah pertanyaan terakhir, bagaimana Anda secara pribadi bisa relate dengan kisah Maria? Mungkin boleh ceritakan pengalaman pribadi, mungkin dari Sam. Iya, banyak sekali ya cerita tentang pengalaman pribadi terkait tentang pelajaran kita kali ini terkait dengan Maria. Mungkin pengalaman pribadi yang ku alami mungkin di circle pergaulan anak-anak muda zaman sekarang ini, banyak sekali teman-teman orang-orang muda yang mengalami hal yang sama seperti Maria, seperti itu. Tapi sering banyak juga teman-teman orang muda yang sering melontarkan perkataan-perkataan yang mungkin dapat dibilang salah satunya menghakimi. Tapi kalau kita belajar di dalam pelajaran kita kali ini adalah bagaimana caranya kita ini sama seperti Yesus. Kita bisa hadir kepada teman-teman kita mungkin yang sedang mengalami suatu pergumulan. Kita bisa dengarkan dia cerita, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Itu salah satu hal yang berguna bagi dia kan, karena terkadang orang tuh lebih suka untuk didengarkan gitu. Terus juga kita bisa datang menemui dia, hadir sama seperti Yesus hadir untuk Maria. Kita boleh sama seperti Yesus, kita hadir untuk teman kita yang merasakan hal tersebut. Dan yang paling terpenting adalah kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Seperti itu. Amin. Pendeta dan Kasendeta? Ya. Iya ya. Kalau ditanya apakah mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti yang Maria alami gitu ya, kemudian kita punya pergumulan, kita nggak bisa bercerita sama siapa-siapa gitu ya, kita punya banyak pengalaman tentang itu ya. Malah kadang-kadang karena saya adalah seorang konselor ya, saya susah bercerita sama orang gitu ya, karena saya nggak mau menjadi beban buat orang lain gitu. Aduh, kalau kamu aja nggak bisa selesaiin masalahnya gimana nih gitu ya. Jadi ini ada satu kondisi tersendiri gitu sebenarnya menjadi challenge buat saya. Tetapi saya bersyukur gitu karena kita adalah orang-orang yang punya Bapa yang hidup, yang selalu punya waktu buat kita untuk mendengar dan selalu memahami kita gitu, Bapa kita yang di surga ya. Jadi dan pada saat seringkali kita datang kepada Tuhan dan menceritakan semuanya, dan Dia selalu punya waktu buat kita merasa terberkati. Seringkali dalam perjalanan hidup saya, nyatanya
semua nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada saya atas pergumulan saya adalah satu pelajaran yang nyatanya Tuhan mau pakai untuk seseorang yang kemudian datang kepada saya dan saya bisa menceritakan pengalaman itu kepada dia gitu ya. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin sedang bergumul, yang sedang tersakiti mungkin ya, tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup ini gitu. Nyatanya semua perjalanan pengalaman kita itu Tuhan mau pakai untuk jadi berkat, bukan hanya buat kita, tapi buat orang-orang yang Tuhan akan kirim kepada kita, sehingga pengalaman ini dapat menjadi solusi juga buat mereka, menjadi berkat buat mereka gitu. Jadi bersukacitalah di dalam pergumulan, karena nyatanya Tuhan sedang melihat kita spesial dan Dia sedang menitipkan satu tugas yang besar, mulia buat kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, jadi ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, ini sedang mengingatkan kita bahwa kita merindukan satu kehidupan yang terbebas dari pergumulan. Itu artinya kalau segala sesuatu dalam hidup kita di dunia ini menyenangkan, barangkali kita tidak punya kerinduan untuk kehidupan yang akan datang. Artinya apa, sahabat orang muda? Pergumulan apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang mengerti dengan kita. Dan jangan lupa barangkali juga Tuhan menempatkan orang-orang yang di sekitar kita menjadi tangan perpanjangan pertolongan yang Tuhan gunakan untuk meringankan beban kita. Amin. Baik, kita sudah di akhir diskusi episode terakhir dalam seri Memperbarui Pikiran. Dan mungkin sebagai closing statement dari semua pelajaran yang sudah kita pelajari sepanjang seri ini, apa mungkin ada satu hal yang paling berdampak dalam hidup kakak-kakak dan pendeta? Mungkin Kak Sam? Ya, seperti pelajaran kali ini ya, tentang Maria. Ya pasti semua orang pun juga merasa kayak pernah dihakimi. Tapi percayalah bahwa ketika kita melihat cerita Maria, kita ini boleh tetap selalu percaya pada Tuhan. Dan mungkin pelajaran kali ini benar-benar berdampak buat saya pribadi, di mana saya untuk tidak asal ucap berbicara kepada orang lain, karena sangat sensitif sekali ya, apalagi melihat kondisi seperti di zaman sekarang. Tapi yang paling berkesan adalah ya seperti ini, ketika kita boleh menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi suatu permasalahan, itu bisa menjadi berkat buat mereka, itu sangatlah luar biasa. Amin. Ya, dari sepanjang pelajaran ini saya secara pribadi mendapati satu hal luar biasa begitu, bahwa kita belajar tentang anger, kita belajar tentang anxiety, kecemasan, kita belajar tentang berduka ya, kita belajar tentang kecewaan, kita belajar tentang ketakutan gitu ya. Hari ini di penutupan pelajaran sekolah sahabat ini saya mau bilang dan memvalidasi bahwa ternyata Tuhan melihat itu adalah perasaan-perasaan yang nyata. Dan itu bukannya sesuatu yang berdosa memiliki perasaan-perasaan seperti itu ya. Tetapi kita bisa lihat dengan kita secara khusus Tuhan mengirimkan buku ini ya untuk kita pelajari bersama-sama. Tuhan mau menunjukkan itu nyata, itu kita semua merasakannya akibat dari dosa, sejak dunia itu dalam dosa ya, kita semua merasakannya. Tapi bersama Tuhan memiliki begitu banyak cara. Bersama Tuhan kita akan sanggup melaluinya melalui kekuatan daripada Tuhan gitu ya. Jadi selama kita akan hidup di dunia ini, pergumulan-pergumulan seperti ini akan selalu ada. Tapi pada saat kita mau memegang tangan Tuhan yang kuat itu, kita bukan menghindarinya, tapi kita akan berhasil menjadi pemenang melalui semua pergumulan itu dan tiba di tujuan sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi pelajaran triwulan ini memperbaharui pikiran. Kita memerlukan Tuhan menolong kita untuk memperbaharui pikiran kita, untuk mengenal lebih baik Tuhan kita, melihat ke dalam diri kita, mengenal diri kita lebih baik, dan juga mengenal sesama kita. Artinya untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah fokus kita sepanjang triwulan ini, supaya Tuhan menolong kita diperbaharui pikiran kita untuk memandang kepada Tuhan, kepada diri kita, dan juga kepada sesama kita. Amin. Baik, Pak Pendeta, mungkin boleh tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran yang kami boleh diskusikan dan sharing satu dengan yang lain sehubungan dengan pelajaran Inverse pada minggu ini. Tuhan menolong kami
untuk kami boleh lebih memahami firman-Mu, terlebih menghidupkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati pelajaran ini untuk dapat juga menjadi berkat bagi sahabat-sahabat Inverse dimanapun mereka melihat dan menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta, terima kasih banyak Sam, dan terima kasih Kak Sunita. Serta terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung pada diskusi kali ini dan sepanjang triwulan ini. Sampai jumpa pada triwulan depan dengan seri pelajaran baru yaitu Kitab Yosua. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. In verse. Bye.